kira itu tidak lepas tentu dari situasi BUMN saat ini misalnya ya. Kalau kita lihat performance ya dalam 2 tahun terakhir ini kan, apalagi setelah kita masuk di era pandemi ini kan memang kinerja BUMN secara rata-rata turun. Saya kira bukan hanya dialami oleh BUMN saja, tapi juga dunia usaha secara nasional. Tapi kalau kita lihat juga secara jujur bagaimana kondisi BUMN kita saat ini, kan memang juga kondisinya dalam posisi apa yang kita sebut sebagai Pareto condition begitu ya. Jadi ada 100 BUMN misalnya, tapi kemudian yang betul-betul bisa mengenerate pendapatan yang cukup baik, profit yang baik itu tidak banyak. Jadi kira-kira hanya sekitar 20 sampai dengan 25 perusahaan BUMN saja. Nah ini menunjukkan adanya suatu posisi di mana kemudian masalah produktivitas, efisiensi, kemampuan mengenerate profit itu juga menjadi problem. Sehingga saya kira memang perlu ada perbaikan-perbaikan secara lebih struktural ya kepada pengelolaan BUMN ke depan sehingga kemudian bisa memacu kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu menjadi landasan saya kira kenapa kemudian pemerintah lewat Kementerian BUMN kemudian mengusulkan adanya perubahan-perubahannya dalam pengelolaan BUMN ke depan yang nanti akan dituangkan mungkin dalam bentuk amandemen ya terhadap undang-undang BUMN yang sekarang ada. Baik, Pak Toto, kita ketahui juga Pak Erik mengatakan bahwa banyak dari BUMN ini menerbitkan surat utang guna atau mungkin untuk kepentingan dari bonus dari para direksi. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan praktek ini dan apakah memang marak terjadi di BUMN-BUMN kita? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa waktu terakhir ya, saya kira instrumen hutang atau debt instrumen itu menjadi pilihan yang paling banyak dilakukan ya oleh banyak state-owned companies pada saat mereka akan melakukan proses pembiayaan atas investasi baru misalnya ya. Jadi karena kemudian ekuitas sumber dari dalam relatif terbatas, kemudian juga jumlah PMN yang dikucurkan oleh pemerintah juga jumlahnya makin terbatas, maka kemudian yang terjadi adalah mereka sebagian besar mengeluarkan instrumen debt ya, apakah dalam bentuk obligasi atau juga pinjaman komersial dan lain-lain. Nah, saya kira kemudian yang penting adalah bagaimana kemudian fungsi pengawasan yang ada ya. Kan tentu BUMN itu diawasi oleh banyak pihak ya, baik internal mereka memiliki grup internal control sendiri, mereka juga harus lapor kemudian kepada pihak Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, kalau mereka juga perusahaan TBK berarti keterbukaannya juga harus dilaporkan, belum lagi nanti ada audit negara lewat BPK dan macam-macam ya. Jadi menurut saya penggunaan atas berbagai macam penyertaan modal negara misalnya itu kan betul-betul harus diawasi dengan baik. Jadi kalau ada kemudian terjadi ekses seperti yang disampaikan Pak Erick Thohir, memang saya kira berarti ada suatu fungsi pengawasan yang tidak cukup optimal begitu ya, sehingga penggunaan dari PMN yang sudah dialokasikan misalnya tidak betul-betul dalam konsep yang misalnya sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan dari awal, atau misalnya pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka membiayai ekspansi ternyata tidak tepat guna begitu ya. Sehingga akibatnya juga kita melihat sekarang misalnya bagaimana BUMN dalam posisi seperti itu kemudian tidak mampu untuk bisa mengenerate produktivitas dan juga efisiensi yang baik karena kemudian investasi yang dilakukan itu tidak cukup tepat. Apalagi kalau kemudian juga ada ekses ya, di mana hasil fundraising dari misalnya penerbitan obligasi malah justru dipakai untuk kepentingan yang berbeda begitu ya. Saya kira memang hal-hal semacam ini harus semakin baik dimonitor dan diawasi sehingga betul-betul nanti bisa on the track lah kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh pihak manajemen BUMN berikutnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.